Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana, NPM D1B018014, jurusan S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengerjakan soal ujian akhir mata kuliah statistik. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki dua soal dari kategori soal D. Soal yang pertama adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih kendaraan mobil, sedan, dan minibus. Berdasarkan 150 sampel yang dipilih secara random, ternyata 90 orang memilih minibus dan 60 orang memilih sedan. Buktikan hipotesis bahwa ada perbedaan masyarakat dalam memilih jenis mobil. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama dulu. Dari soal tersebut diketahui bahwa terdapat 150 sampel, 90 orang memilih minibus, 60 orang memilih sedan. Yang ditanya adalah buktikan hipotesis bahwa ada perbedaan masyarakat dalam memilih jenis mobil. Selanjutnya, saya akan membuat tabel dari data yang sudah saya dapatkan dengan judul hasil data pengumpulan pada tabel berikut. Untuk isi tabel tersebut, yang pertama itu alternatif mobil, frekuensi yang diperoleh, dan frekuensi yang diharapkan. Untuk alternatif mobil itu terdiri dari minibus dan sedan. Frekuensi yang diperoleh dari minibus yaitu 90, frekuensi yang diharapkan yaitu 75. Untuk mobil sedan, frekuensi yang diperoleh itu 60, frekuensi yang diharapkan itu 75. Untuk total, frekuensi yang diperoleh itu 150, frekuensi yang diharapkan itu 150. Baik, selanjutnya hipotesis yang diajukan yaitu HO adalah frekuensi masyarakat yang memilih jenis mobil adalah sama. HA adalah frekuensi masyarakat yang memilih jenis mobil adalah berbeda. Maka dapat dirumuskan HO adalah P1 sama dengan P2 hasilnya 0,5. Untuk HA sama dengan P1 tidak sama dengan P2 hasilnya 0,5. Kenapa di sini hasilnya 0,5? Karena sesuai data yang tertera di soal itu melebihi standar dari nilai C kuadrat. Oke, setelah kita
membuat hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, ketentuan pengujian hipotesis. Yaitu yang pertama, bila C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka HA diterima. Bila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka HO diterima. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Di sini saya akan membuat tabel. Isi tabel yang pertama yaitu alternatif mobil. Yang kedua, frekuensi yang diperoleh. Selanjutnya, frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2. Frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 dibagi FH atau frekuensi yang diharapkan. Alternatif mobil yang pertama itu minibus. Frekuensi yang diperoleh 90, frekuensi yang diharapkan 75, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan itu 15, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 itu 225, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 dibagi frekuensi yang diharapkan yaitu 3. Selanjutnya sedan. Frekuensi yang diperoleh itu 60, frekuensi yang diharapkan itu 75, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan itu minus 15, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 itu 225, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 dibagi frekuensi yang diharapkan itu 3. Untuk total, frekuensi yang diperoleh itu 150, frekuensi yang diharapkan itu 150, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan itu 0, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 itu 450, frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan pangkat 2 dibagi frekuensi yang diharapkan itu 6. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah nilai yang sudah kita cari itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel, yaitu DK sama dengan N kurang 1 sama dengan N sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Untuk taraf kesalahannya, kita mengambil 5% karena untuk datanya melebihi angka standar, maka nilai C kuadrat tabel
sama dengan 3,481. Ternyata nilai C kuadrat hitung lebih besar daripada nilai C kuadrat tabel. Lebih besar dari 3,481. Maka kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih mobil jenis mobil adalah berbeda. Baik, soal nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu menentukan koefisien korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi ganda, besar persen pengaruh, signifikan korelasi, koefisien kasar dan artinya, rata-rata skor, jumlah, dan persentase mahasiswa di atas rata-rata. Baik, sebelumnya saya akan memindahkan soalnya terlebih dahulu di Excel. Nah, jika sudah, langsung saja yang pertama saya akan mencari koefisien korelasi produk momen. Yang pertama itu korelasi MA. Untuk mencari korelasi produk momen di Excel, kita mengklik function, pilih kategori statistical, select function, pilih Corel. Nah, di sini untuk array 1, kita akan menyesuaikannya sesuai dengan korelasi yang ingin kita cari. Yang pertama itu M. Kita akan mendraft di M. Selanjutnya untuk array 2 itu A. Kita akan mendraft data A. Baik, jika sudah seperti ini, langsung kita oke. Nah, sudah muncul hasil dari korelasi produk momen RMA. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal selanjutnya. Untuk array 1 kita sesuaikan dengan soalnya yaitu L, kita akan mendraft L. Selanjutnya array 2 itu A, kita akan mendraft A.
Jika sudah, kita klik OK lagi. Oke. Selanjutnya itu korelasi ML. Untuk area 1 yaitu M, kita draft M. Untuk area 2 kita draft L. Ya sudah, kita klik OK, maka hasilnya sudah muncul. Jadi untuk korelasi produk momen kita sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan bagian korelasi parsial dari MAL dan LAM. Di sini saya sudah mengetik rumusnya, jadi kita langsung saja memasukkan sesuai dengan rumusnya. Kita ketik sama dengan buka kurung RMA tutup kurung dikurang buka kurung RIK maksud saya RML di bintang RAL tutup kurung 2 kali garing buka kurung 3 kali 1 dikurang buka kurung RML pangkat 2 tutup kurung 2 kali bintang buka kurung 1 dikurang RAL pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 0,5 dalam kurung. Jika kita sudah menuliskan rumus seperti ini, kita ganti dengan hasil produk momen RAL. Kita klik angkanya. RML kita klik angkanya. RAL kita klik angkanya. RML kita klik angkanya. RAL kita klik angkanya. Jika sudah, kita klik yes. Nah, di sini sudah muncul hasil dari korelasi parsial MAL. Selanjutnya kita akan mencari korelasi LAM. Seperti tadi, RLA tutup kurung dikurang buka kurung RLM bintang RAM tutup kurung 2 kali garing buka kurung 3 kali 1 dikurang buka kurung RLM pangkat 2 tutup kurung 2 kali bintang buka kurung 1 dikurang buka kurung RAM pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 0,5. Lalu kita ganti kembali angkanya sesuai dengan produk momen. Kita klik RML, kita ganti RAM, kita ganti RLM
RAM kita ganti RAM kita ganti. Oke, jika sudah, kita klik yes. Nah, maka untuk hasil korelasi parsial yang sudah muncul. Baik, selanjutnya saya akan mencari korelasi ganda dari korelasi AML. Di sini saya sudah mengetikkan rumusnya. Kita ikutin saja. Sama dengan buka kurung 4 kali RMA pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung RLA pangkat 2 tutup kurung 2 kali dikurang buka kurung 2 bintang RMA bintang RLA bintang RML tutup kurung 2 kali garing buka kurung 1 dikurang buka kurung RML pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 0,5. Jika kita sudah menuliskan rumusnya, kita akan mengganti dengan angka produk momen RMA, kita klik angkanya, RLA kita klik angkanya, RMA kita klik angkanya, RLA kita klik angkanya, RML kita klik angkanya, RML juga. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini untuk hasil korelasi ganda 0,637858. Kita copy. Nah, 0,637858. Oke, jika sudah, kita lanjut menghitung besar persen pengaruh dari masing-masing korelasi. Yang pertama itu dari produk momen. Yang pertama dari MA. MA sama dengan hasil dari produk momen MA itu dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 63,051%. Maka besar pengaruh produk momen MA yaitu 63,051%. Kita lanjut LA. (0,2807) dikali 100%.
Hasilnya adalah 28,7%. Selanjutnya untuk ML nol koma 2999091 dikali 100% sama dengan 29,9091%. Selanjutnya besar penghapusan dari korelasi parsial dari MAL sama dengan 0,569449 dikali 100% sama dengan 56,449%. Selanjutnya LAM sama dengan 0,09654 dikali 100% sama dengan 9,654%. Selanjutnya kita akan mencari besar persen pengaruh dari korelasi ganda, yaitu AML sama dengan 0,637858 dikali 100% sama dengan 637858%. Baik, selanjutnya saya akan menghitung signifikan korelasi. Caranya yaitu DK sama dengan banyaknya data atau N dikurang 1 sama dengan banyaknya data adalah 17 dikurang 1 sama dengan 16. Sesuai dengan nilai-nilai produk momen, maka 16 jika di taraf signifikankan adalah 0,497. Jadi untuk taraf signifikan korelasinya adalah 0,497. Baik, selanjutnya di sini saya akan menentukan koefisien kasar dari masing-masing korelasi. Yang pertama adalah koefisien kasar dari korelasi MA adalah diterima atau kuat koefisien kasar dari LA adalah tidak diterima atau lemah koefisien dari ML adalah tidak
atau tidak diterima atau lemah, koefisien dari MAL diterima atau kuat, koefisien LAM itu tidak diterima atau lemah. Dan untuk AML itu diterima. Untuk melihat korelasi ini diterima atau kuat, kita bisa melihat pedoman bagaimana cara untuk menentukan interpretasi dari masing-masing korelasi. Baik, selanjutnya saya akan menentukan rata-rata skor dari korelasi AML. Rata-rata skor dari A sama dengan, dari korelasi A sama dengan, kita lihat tabel data yang sudah kita tampilkan, yaitu untuk A, rumus rata-rata skor yaitu A sama dengan banyaknya data, maksud saya skor adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sama dengan jumlah data A adalah 555 dibagi banyaknya data dengan 20. sama dengan 27,75. Selanjutnya untuk data M sama dengan, kita lihat jumlah data M itu berapa. Data M ada 280 dibagi 20 sama dengan 14. Selanjutnya data L sama dengan, kita lihat data L yaitu 528 dibagi 20 sama dengan 26,4. Jadi untuk rata-rata skor A adalah 27,75. Adalah 27,75.
Untuk data M rata-rata skornya adalah 14. Untuk data L skornya adalah 26,4. Selanjutnya saya akan menentukan jumlah dan persentase mahasiswa di atas rata-rata. Yang pertama itu jumlah persentase. Yang pertama jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa A sama dengan, kita lihat kembali, 555 jumlah data mahasiswa M, 280 jumlah mahasiswa untuk L, 528. Selanjutnya saya akan menghitung persentase mahasiswa data A. Untuk menghitung persentase mahasiswa yaitu jumlah sebagian data dibagi dengan jumlah seluruh dikali 100%. Untuk data A, jumlah persentasenya yaitu 555 dibagi 1363 dikali 100%, hasilnya adalah 40,71%. Selanjutnya untuk data M, 280 dibagi 1363 dikali 100% sama dengan 20,54%. Selanjutnya untuk data L, 528 dibagi 1363 dikali 100%, hasilnya adalah 38,73%. Maka untuk jumlah dan persentase mahasiswa data A itu 555 dan 40,71%. Untuk data M 280 dan 20,54%. Untuk data L 528 dan 38,73%. Soal nomor 2 sudah selesai saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.